Halo semuanya, nama saya Muhammad Lutfi Aiman dan NIM saya adalah 2105 181031 dan saya akan mengajarkan untuk tugas ujian akhir semester uh, struktur data. Saya akan menjelaskan program infix to postfix atau infix ke postfix. Oke, dalam program ini kita menggunakan library IOStream dan library stack. Kita gunakan library IOStream untuk penggunaan cout, cin, dan penggunaan stack itu untuk penggunaan fungsi stack yang nanti akan saya jelaskan. Yang kemudian kita menggunakan namespace standar. Kemudian kita memasukkan ini atau inisialisasikan fungsi boolean yang bernama isOperator yang kita bandingkan adalah karakter. Kita punya juga fungsi boolean yang bernama isOperand yang isinya adalah karakter, dan kita juga punya fungsi boolean yang bernama equal or higher atau kita bilang sebutnya sama atau lebih tinggi. Yang di dalamnya itu karakter dan karakter karena kita akan melakukan perbandingan nantinya. Oke, untuk kemudian kita masukkan fungsi string convert yang isinya itu adalah string. Sebentar. Oke, untuk setiap program dimulai dari pada main. Berarti kita mulai membaca program ini mulai dari main ya. Oke, dalam main ini kita melihat bahwa ada string, kita masukkan inisialisasi string infix dan postfix, yang di mana sini infix ini merupakan inputannya nanti dan postfix ini merupakan outputnya nanti atau hasil keluarannya nanti. Kemudian di sini adalah kita masukkan integer ch yang variable integer yang kita namakan ch, yang kita gunakan nanti itu sebagai perbandingan dan pengubahan infix ke postfix nantinya. Oke. Kemudian di dalam file ini kita lihat atau di dalam program kita lihat bahwa program meminta pada user atau pengguna untuk memasukkan ekspresi infix atau infix yang akan kita konversi. Kemudian kita masukkan kita inputkan inputan user tadi ke dalam variable infix, kemudian kita lakukan, kemudian kita masukkan atau kita panggil fungsi convert yang kita pinjamkan variable infix ke dalam postfix. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut kita sekarang beralih ke fungsi convert tersebut. Oke, di sini string convert atau di sini kita fungsinya ini berupa string, dan yang kita gunakan tadi yang dalamnya itu yang kita pinjamkan tadi itu merupakan sebuah string juga yang kita sekarang pinjamkan dari main, yang di sini kita namakan adalah variable infix. Kemudian kita menggunakan tipe data stack yang nantinya dalam stack ini adalah sebuah karakter yang kita namakan s. Kemudian dalam fungsi convert ini kita masukkan lagi fungsi atau variable postfix yang isinya kosong. Kenapa isinya kosong? Karena kalau misalkan nanti inputan user itu tidak valid atau tidak ada di dalam postfix infix ini nanti, misalkan kita masukkan tanda tanya atau tanda seru yang di dalam penggunaan infix ini tidak ada, yang kita anggap tidak valid, maka kita nanti keluarkan dia menjadi cuma tanda kurung cuma isi yang kosong. Kemudian kita masukkan char yang kita pakai untuk sebagai perbandingannya yang kita namakan ch. Kemudian di sini tadi tipe data stack kita push. Di sini push ini maksudnya adalah mendorong si buka kurung. Di sini adalah yang kita maksud adalah si buka kurung ke urutan pertama dari stack tersebut atau dari urutan tersebut. Kemudian pada infixnya kita tambah kurang
kita masukkan buka kurung kita masukkan tutup kurung ke dalam infix tadi. Yang di sini saya menggunakan sebagai contoh, saya masukkan adalah buka kurung A kurang B buka kurung. Sekarang berarti kita sekarang kalau kita punya buka kurung itu kita dorong ke tadi buka kurung kita dorong ke stack pertama, itu jadi bagi depan, dan kemudian tutup kurung kita taruh tadi di yang bagian infix ini. Berarti di depan tutup kurung ini ada tutup kurung lagi. Oke, kemudian untuk kita lakukan sebuah perulangan yang dimana ini kita mulai dari 0, yang kita mulai dari berdasarkan variabel i, yang i ini merupakan adalah 0, yang kita ulang sampai panjangnya i. Maksud saya yang kita ulang sampai panjangnya infix.length, atau kita bilang panjangnya si infix. Jadi tadi di sini kita masukkan infixnya itu adalah buka kurung A kurang B tutup kurung. Berarti kita mulai dari tutup kurung ini 0 A 1 2 3 4. Berarti totalnya semua adalah 5. Berarti di sini nanti adalah 5. Oke. Berarti i lebih kecil daripada 5. I akan terus bertambah setiap iterasinya. Oke, kita buat sekarang di dalam pengulangan ini kita masukkan variabel ch tadi yang merupakan sebuah karakter. Kita masukkan nilai infix tadi berdasarkan nilainya, berdasarkan dari mulai dari nilai 0 tadi. Berarti kita panggil si infix yang urutan ke 0. Berarti tadi adalah yang kita panggil adalah si buka kurung. Tunggu. Oke, kemudian si 0 tadi si buka kurung. Jadi kita lihat, jadi di sini kita bandingkan atau kita urutkan kalau si buka kurung ini, apakah si buka kurung ini merupakan operan atau bukan keduanya. Maka kita lihat di sini, jika ch tadi itu merupakan ch yang kita ketahui tadi, atau si buka kurung ini tadi adalah cuma spasi, kita lanjutkan saja ke iterasi berikutnya atau ke karakter berikutnya, itu merupakan A. Di sini merupakan A. Karena bukan, jadi kita lanjutkan ke pernyataan kedua, yaitu jika si karakter tadi merupakan buka kurung. Di sini kita berapa yang berupa buka kurung, kita push atau kita dorong di si buka kurung ini ke stack paling atas, atau kita ke stack paling ke stack 0. Karena dia merupakan buka kurung, berarti sekarang dia ada buka kurung di paling depannya. Oke, di sini if operator, berarti kita lanjutkan, sudah habis, berarti kita sudah dapat dia merupakan else if merupakan buka kurung. Lanjutkan sampai habis ke iterasi berikutnya, yang merupakan sekarang iterasi 1, i tambah 1. Berarti i sama dengan 0. Sekarang itu mulai tambah 1 menjadi 1. Oke, sekarang kita beralih ke infix kedua, infix ke 1 atau karakter ke 1 yang dimana adalah merupakan A. Di sini A bukanlah spasi, A bukanlah buka kurung, A adalah operan. Bagaimana kita tahu operan? Mari kita lihat. Di sini kita lihat apakah si A ini merupakan operan. Kita ingin mengecek apakah si A ini adalah operan atau bukan. Jadi di sini kita panggil fungsi isoperan ke dalamnya. Isoperan yang kita cek adalah si karakter tadi. Yang kemudian kita naik ke atas, kita ke isoperan di sini. Kita cek di sini apakah si A tadi itu si A atau si CH tadi yang kita namai sekarang di sini adalah C, yang apakah dia adalah huruf A besar, ada di dalam lingkup A besar sampai huruf Z besar.
Jika benar, maka return true, berarti dia benar, berarti dia adalah operan. Karena di sini ada benar, maka kita kembalikan dia adalah true. Jadi jika semisalnya nanti ke depannya untuk misalkan dia bukanlah huruf besar A sampai huruf besar Z, jangan langsung mengatakan dia bukan operan. Kenapa? Karena kita juga bisa ngecek karena huruf itu ada dua macam, ada huruf besar, huruf kecil. Nah, di sini kita cek juga huruf kecilnya karena ini spesifik karakter. Jadi huruf A besar sama huruf A kecil itu berbeda. Jadi kita cek apakah dia huruf kecil. Jika ini bukanlah huruf kecil, maka kita returnnya false. Karena dia bukan huruf kecil, kita cek lagi. Karakter kan juga ada huruf, bukan cuma huruf, berarti kan ada juga angka. Nah, kita cek apakah dia merupakan angka. Jika angka hanya berlingkup dari 0 sampai 9. Jadi kita lihat apakah dia dari 0 sampai 9. Jika ia memang 0 dari 99, maka kita bilang true karena di sini bukan, dan semua yang di sini kita cek dan semuanya ini misalnya adalah bukan, karena kita anggaplah ini adalah buka kurung, kan mereka bukanlah salah satu dari mereka. Baik, kita return false. Kemudian kita lihat lagi apakah misalkan tadi si buka kurung ini adalah operator. Apakah di sini ada operator? Kita naik lagi ke atas ke dalam fungsi operator. Kita cek di dalam infix prefix ini hanya ada 5 operator, yaitu tambah, kurang, bagi, kali, dan pangkat. Jika ia merupakan salah satu dari mereka, maka kita return dia true. Kalau dia bukan, berarti kita return false. Karena dia bukan, berarti kita return dia jadi false. Maka di sini kita masukkan dia ke dalam false, maka kita lanjutkan ke dalam else if sini. Apakah dia buka kurung, apakah dia tutup kurung? Jika dia benar, karena dia merupakan tutup kurung, maka kita lihat, maka kita S yang kosong, tempat S yang kosong, dan kita bandingkan yang S yang kosong atau dia S yang paling atas. Kita letak si buka tutup kurung ini, apakah yang paling atas ini bukan tutup kurung. Jika dia tutup kurung, ada slot kosong di dalam S ini, ada slot kosong bukan, S in stack tadi itu tidak kosong, dan si paling yang urutan paling atas di stack itu merupakan tutup kurung, maka postfix kita masukkan dia merupakan di tutup kurung ini, kita masukkan di tutup kurung ke dalam hasil nanti, ke dalam postfix-nya. Karena dia bukanlah tutup kurung di akhirnya tadi, jadi karena kita push yang lain ke dalam ayat paling atas. Salah, maksud saya dia bukan tutup kurung. Kita pop. Kemudian kita di dalam stacknya kita pop sampai keluar ya. Baru kemudian kita lanjutkan ke dalam, kemudian i tambah i. Sekarang kita tadi misalkan dia adalah operator, dari kita cek lagi ke operator dan seterusnya sampai ke i sama dengan 5. Habis kita selesai di sini, kita naik. Oh ya, tadi saya lupa. Di sini operator, kalau misalkan dia adalah operator, kita lihat lagi apakah dia operator dia ini memiliki ingat pada operator memiliki ada ketingkatan tinggi dan ada beda tingkatan. Ada tingkatan pertama adalah tambah kurang, tingkatan kedua adalah bagi kali, dan tingkatan tertinggi adalah pangkat. Di sini kita lihat apakah misalkan tadi adalah ada bagi di sini, apakah kita lihat dia merupakan mana yang lebih tinggi, maka dia yang didahulukan. Begitulah maksud dari fungsi ini, fungsi precedence ini, begitu. Oke, kita lanjutkan, kita ulang tadi yang si infix tadi kita selesaikan dia ke dalam sampai ke dalam postfix. Kemudian dapat dia sampai dapatlah hasilnya. Kita keluarin return postfix ini yang kita atau variabel yang kita pinjam tadi, kita
kita balikkan hasil yang kerjaan kita ini kepada siapa? Di sini return in maksudnya kepada si in main. Kita balik dari ke atas, balik. Di sini kita tampilkan tadi. Berarti di sini tadi harus kalau misalkan di postfix kita masukkan kembali ke dalam postfix, postfix sama dengan AB kurang atau AB negatif. Yang kemudian kita tampilkan kepada user beberapa infix yang tadi dimasukkan adalah buka kurung A kurang B tutup kurung, dan kemudian yang kita tampilkan hasilnya, dan di sini kita lihat apakah kita beritahu pada user apakah kita mau memasukkan infix yang lain atau tidak. Jika dia memilih 1 berarti kita ulang lagi dari awal. Jika dia memilih 0 berarti kita terminate atau kita putuskan program tersebut. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf saya rasa salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.